datang di Jakarta ini katanya benar-benar hanya menyempatkan waktunya saja ya, benar ya, benar untuk sekali ya. untuk interview di sini. Mbak, dari Banjarmasin, Ya. sebelum saya nanya-nanya mengenai tadi seperti yang sempat disampaikan luxury booster dan lain-lain. Seperti apa industri kecantikan di Banjarmasin? Bagaimana trennya berbeda dibandingkan yang ada yang di Jakarta? Sebenarnya tren dari estetik ini cukup berkembang luas saat ini di Indonesia. Banyaknya maraknya klinik-klinik kecantikan di Indonesia membuat kita memang cukup bangga bahwa sebenarnya para wanita Indonesia ini sadar akan kecantikan dan kesehatan kulit mereka, yaitu, dan tidak dipungkiri bahwa sekarang industri estetik ini memang mengarah ke percontohannya trend centernya adalah memang Korea Selatan. Oke. Ya. Di Banjarmasin juga seperti itu? Ya, benar sekali. Maraknya jadi bisa disampaikan kira-kira kalau tren Korea Selatan itu seperti apa sih, Mbak? Satu, glowing, ya. Mereka pengen kulitnya glowing, kemudian badannya langsing, ya. Kulitnya itu putih bersih, ya, tanpa pori, dan dia contouring wajahnya bagus, antara proporsional antara upper face, mid face, dan sehingga membuat efek dari penirusan wajahnya juga bagus seperti itu. Jadi mereka itu pengen langsing, glowing, putih, tapi juga mempunyai kontur wajahnya itu seperti artis-artis Korea. Oh gitu ya, karena memang sangat-sangat kiblatnya itu K-pop dan K-beauty gitu ya. Jadi memang sampai juga ke Banjarmasin trennya ya. Oke, klinik Anda sudah berdiri berapa lama, Mbak? Klinik saya sekitar 10 tahun dari 10 2014. tahun. Nah, bagaimana klinik Anda bertahan lebih dari 10 tahun itu? It's a big journey lah, Mbak ya, sudah bertahan sampai 10 tahun. Bagaimana perjalanan bisnis Anda, klinik Anda, dan juga bagaimana menghadapi tantangan yang ada dari segi ekonomi saat ini? Widya Estetik ini memang dibangun dari kualitas, ya. Kita dari mulut ke mulut, bagaimana kita mempertahankan kualitas sehingga pasien itu akan menyampaikan promosi itu kepada teman-temannya yang lain. Nah, dari situ Widya Estetik berkembang. Karena kualitas itu pada saat pandemi kemarin tidak mempengaruhi profit dari Widya Estetik. Bahkan kita tetap profitnya itu kayak cenderung meningkat seperti itu. Widya Estetik itu lebih kayak dari mulut ke mulut promosinya, dan kita mengandalkan sesuatu yang baru. Jadi Widya Estetik ini saya sendiri sebagai founder itu lebih kayak bagaimana saya bisa menciptakan sesuatu yang baru yang berbeda dari klinik-klinik yang lain. Oke, baik. Saya ingin menanyakan juga kepada Anda, apa yang berbeda ketika Anda mendirikan klinik ini 10 tahun lalu, trennya, dan juga produk yang digemari oleh consumer Anda dibandingkan yang sekarang-sekarang ini? Satu, Widya Estetik ini pada saat orang datang itu seperti kayak perawatan di rumah sendiri. Mungkin kalau kalian lihat bisa dari kayak bednya, kami tidak seperti formal pada klinik-klinik yang lain. Sehingga saya berharap pada saat sebuah keluarga kecil, atau itu ibu, bapak, ataupun anaknya perawatan di klinik, mereka merasa nyaman dan tidak canggung. Yang kedua adalah saya itu harus selalu upgrade inovasi dengan mengikuti kongres luar negeri atau internasional untuk mengetahui apa yang terbaik, apa yang terbaru, dan bagaimana efek sampingnya kepada pasien, sehingga kita bisa menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari klinik yang lain. Seperti mungkin nanti yang kita bahas adalah luxury booster dan the executive stem cell. Jadi kita harus tahu kita estetik ini tidak hanya mengobati apa yang akan terjadi, tapi apakah itu aman untuk semua orang. Semua orang itu artinya orang yang sakit, bahkan pasien-pasien yang kencing manis atau pasien-pasien yang post kemoterapi cancer. Karena kita tahu sendiri bahwa pada kebanyakan di Indonesia ini dia menggunakan kontrasepsi, kasus terbanyak adalah 2, yaitu akne dan melasma. Ya. Pada pasien-pasien itu dia biasanya akne dan melasma disebabkan oleh obat-obatan selain kosmetikal, ya. Kontrasepsi, kemudian plek itu biasanya karena pasien-pasien yang mengonsumsi obat-obatan jangka panjang, obat TBC, ya, kemudian insulin dan obat-obatan yang bersifat sebagai kemoterapi. Itu menimbulkan efek dari melasmanya yang semakin meningkat. Apakah Anda bisa jelaskan mengenai produk Anda yang bernama Luxury Booster? Apa keunggulan dari produk ini? Luxury Booster ini adalah obat-obatan sebenarnya yang udah dipakai di rumah sakit untuk perawatan mereka. Tetapi kita tinjau lagi apakah obat-obatan ini bisa saya suntikkan secara subdermal. Seperti itu, dan bagaimana efek sampingnya. Nah, obat-obatan ini tadi kita sudah riset ke beberapa rumah sakit yang memang penanganan kencing manis, vitamin apa yang boleh dimasukkan pada pasien tersebut, dan apa efeknya untuk kulit.
Nah, itu. Setelah di research atau diteliti, kemudian kita coba kepada hampir lebih dari 10 orang, kita lihat efek sampingnya, bagaimana tingkat udemnya, bagaimana papulnya bisa diserap tubuh. Kita cobakan pada dari anak usia 15 tahun sampai pasien yang usia 60 tahun dan mempunyai penyakit seperti autoimun, ya. Kemudian pada pasien yang dia cenderung mempunyai penyakit urtikaria atau misalnya kalau kena dingin sering gatal, psoriasis, dan pada pasien-pasien penderita kanker dan diabetes. Kita cari screening dulu, apakah efek sampingnya ini menimbulkan udem, papul, atau bahkan infeksi. Ternyata hasil dari Luxury Booster itu sangat amazing, membuat satu kali tindakan itu plek itu bisa hilang kayak 40-60%. Dan this is safety, ya, tidak menimbulkan efek samping papul-papul yang cukup lama. Papul-papulnya atau bekas injeksinya itu bisa hilang dalam waktu 1 jam. Baik. Bagaimana resipien dari customer mengenai Luxury Booster ini? Semenjak ada produk ini, kira-kira seperti apa? Pasien lebih memilih sekarang Luxury Booster dibandingkan laser. Karena kenapa, Dok? Pada saat kita tawarkan untuk laser memang efek sampingnya secara tidak langsung dia hanya kita tropis, panas, ya. Pada saat setelah di laser, pasien misalnya ke Bali atau kemana, itu dia akan cepat kusam lagi, pleknya yang tadinya diameternya sekian 5, itu pada saat udah di laser bagus, tapi pada saat kena matahari dia malah melebar seperti itu. Dan kita bandingkan dengan Luxury Booster tidak menimbulkan efek samping seperti itu. Even pasiennya pun tidak menggunakan skincare pada pasien laki-laki. Nah, itu.